Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kuku Satrio Bimantoro, NIM 2024-1010-29 PAN dari Program Studi Teknologi Informasi. Dan saya berasal dari kelas Data Mining C, di mana di sini saya akan menjelaskan tentang tugas yang telah saya kerjakan pada modul 3 Praktikum Data Mining. Dan pada modul 3 kali ini, itu terdapat 6 soal. Dan untuk soal nomor 1, itu kita diminta untuk memasukkan iris CSV ke data frame. Nah, sebelum kita memasukkan iris CSV-nya, kita akan mengimport library-nya terlebih dahulu, di mana di sini kita gunakan dua library, yaitu NumPy dan Pandas. Untuk NumPy kita aliaskan NP, dan Pandas kita aliaskan PD. Dua library inilah yang akan kita gunakan untuk mengerjakan keseluruhan soal nantinya. Nah, kita coba run terlebih dahulu. Baik, setelah itu kita langsung masukkan iris CSV-nya ke data frame. Nah, di sini saya menggunakan Google Colab. Jadi kita harus masukkan dulu filenya ke Google Colab, di mana file yang akan dimasukkan akan muncul di sebelah sini. Jadi saya sudah masukkan filenya. Itu ada dua file, yaitu iris CSV dan iris testing CSV. Jadi dua file ini yang akan digunakan untuk mengerjakan seluruh soalnya nanti. Nah, setelah kita masukkan filenya ke Google Colab, kita akan baca file yang telah diupload tadi. Jadi di sini kita gunakan function read CSV dari Pandas. Dan untuk di sini kita tuliskan untuk nama filenya, yaitu iris CSV. Setelah filenya berhasil dibaca, kita akan assign ke variabel yang telah kita buat, yaitu iris di sini. Nah, kemudian untuk menampilkan data-data dari file yang telah di-read tadi, kita cukup tuliskan nama variabelnya seperti ini. Nah, dan apabila kita ingin melihat datanya, kita tinggal run saja untuk programnya. Maka akan tampil seluruh datanya seperti ini, mulai dari sepal length, sepal width, petal length, petal width, dan untuk variety ini adalah nama dari kelasnya ya. Jadi ada setosa, ada virginica, dan ada satunya lagi versicolor ya. Namun yang ditampilkan di data ini cuma 5 data teratas dan 5 data terbawah. Namun apabila kita ingin menampilkan semua datanya, kita bisa gunakan function toString ya dari Pandas. Nah, itu untuk soal nomor 1. Jadi kita lanjut ke soal nomor 2. Itu setelah kita berhasil masukkan dan baca filenya tadi, kita akan melakukan normalisasi setiap atribut iris ke data frame menggunakan normalisasi min max, sehingga setiap nilai atribut memiliki range 0 sampai 1. V baru sama dengan V lama min V min diikuti V max min V min, di mana untuk V baru itu yaitu data di suatu sel setelah normalisasi, sementara V lama yaitu nilai data asli sebelum normalisasi. V max itu nilai max dari kolom data tersebut, dan V min itu nilai min dari kolom data tersebut. Nah, jadi kita sudah diberi rumusnya untuk melakukan normalisasi, yaitu V baru sama dengan V lama dikurangi V min dibagi V max min V min, seperti itu. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan, kita di sini akan melakukan iris drop, di mana kita akan assign ke variabel iris training, sehingga nantinya ketika kita melakukan normalisasi, data aslinya itu tidak akan berubah isinya, seperti itu. Nah, dan untuk iris training ini, kita akan apply, kemudian menggunakan lambda di sini, dan kita masukkan rumusnya ya. Jadi untuk V lama di sini X, dan untuk V min, nah di sini kita tambahkan function min di sini, dan untuk V max kita tambahkan function max juga, dan V min kita tambahkan function min. Nah, setelah kita melakukan normalisasi, kita akan assign ke variabel iris underscore norm. Jadi akan masuk ke sini, dan untuk menampilkan datanya kita tinggal tuliskan nama variabelnya seperti ini. Nah, dan apabila kita run, nah maka akan muncul seperti ini, yaitu data-data yang telah dinormalisasi tadi, mulai dari sepal length, sepal width, petal length, dan petal width. Nah, jadi berbeda ya dengan data sebelumnya yang sebelum dinormalisasi kan seperti ini. Nah, ini data yang telah dinormalisasi. Jadi seperti itu untuk soal nomor 2. Lanjut ke soal nomor 3, yaitu kita diminta untuk mencari centroid dari data yang
telah dinormalisasi, di mana centroid hitung dari rata-rata seluruh data satu kolom. Nah, jadi centroid ini merupakan rata-rata ya. Jadi untuk langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita masukkan data yang telah dinormalisasi tadi ke variabel iris new. Nah, kemudian kita masukkan variatinya juga. Kita akan assign ke iris new variety. Nah, nantinya kita akan gabungkan dari data yang telah dinormalisasi dengan variatinya atau kelasnya. Nah, dan kita juga akan pisahkan ya. Pisahkan datanya berdasarkan kelasnya. Makanya di sini kita memerlukan nama kelasnya ya. Di sini kita assign variety-nya tadi. Dimana kan di sini kita gunakan iris new. Dimana jika variety dari iris new ini sama dengan setosa, maka variety-nya itu akan di-drop dan akan dimasukkan ke variabel setosa. Jadi akan dimasukkan ke masing-masing kelasnya ya. Jadi kita kan sudah buat variabelnya ada setosa, versicolor, virginica. Jadi akan kita pisahkan seperti ini. Nah, setelah itu untuk mencari centroid-nya, kita di sini gunakan function main. Nah, ini adalah rata-rata ya. Jadi function untuk mencari rata-rata di sini. Jadi mulai yang pertama itu setosa, kita akan gunakan function main. Setelah itu hasilnya kita akan assign ke variabel sen underscore setosa. Kemudian untuk versicolor juga kita akan assign ke variabel sen underscore versicolor, dan virginica itu masuk ke variabel sen underscore virginica. Nah, ini merupakan hasil dari centroid-nya tadi ya. Setelah itu, ini kan kalau kita tampilkan ini masih berupa array satu dimensi ya. Jadi kita akan gabungkan untuk ketiga centroid-nya ini menjadi sebuah dictionary ya, di mana untuk key-nya merupakan nama dari kelasnya atau nama varietasnya, dan untuk value-nya itu merupakan sentosa dari kelas tersebut. Nah, kita sudah jadikan satu, kemudian kita akan ubah menjadi data frame menggunakan function data frame dari pandas. Dan di sini kita masukkan untuk nama dari dictionary-nya yaitu centroid. Kemudian kita akan assign ke variabel baru yang namanya itu iris underscore sen. Dan kita tuliskan di sini untuk menampilkan nanti. Di sini kita coba run saja, dan maka akan langsung muncul seperti ini untuk centroid-nya. Jadi ada setosa, versicolor, virginica, dan untuk sepal length, sepal width, petal length, dan petal width. Jadi ini merupakan centroid-nya. Nah, itu untuk cara pengerjaan nomor 3 ya. Lanjut untuk ke nomor 4, di mana kita minta untuk memasukkan iris testing ke data frame. Normalisasikan iris testing CSV menggunakan vmin dan vmax pada data 1. Nah, jadi di soal 1 tadi kita sudah diminta untuk memasukkan iris CSV ya. Sekarang kita diminta untuk memasukkan iris testing CSV. Gimana caranya? Mirip dengan soal nomor 1, kita gunakan read CSV dari pandas, namun di sini untuk nama filenya kita isikan iris testing.csv, dan kita akan assign ke variabel iris test di sini. Dan kita tuliskan nama variabelnya untuk menampilkan. Ketika kita run, maka akan muncul seperti ini ya. Ini merupakan data-data dari iris testing.csv. Nah, jadi di sini meskipun kita tidak menggunakan function toString ya, tapi datanya sudah tampil semua. Karena jumlah datanya juga tidak terlalu banyak ya. Jadi ada 30 data di sini. Jadi bisa langsung tampil semua tanpa menggunakan function toString. Seperti itu. Nah, setelah kita berhasil untuk baca dari file iris testing ini, kita juga diminta untuk melakukan normalisasi. Nah, namun bedanya di sini kita akan gunakan vmin dan vmax pada data 1. Jadi dari data iris tadi yang setelah kita upload tadi yang pada soal nomor 1, kita akan gunakan min dan max-nya untuk melakukan normalisasi pada iris testing. Dimana di sini kita akan drop si iris test ini, dan kita akan assign ke variabel iris test underscore norm, sehingga nantinya
data asli dari iris test ini tidak akan berubah jika dilakukan normalisasi. Dan di sini kita buat variabel min dan max untuk menampung list dari iris training dan min. Jadi kita gunakan iris trainingnya yang ada pada soal nomor 2 tadi kalau tidak salah. Terus kita lakukan function min di sini, dan untuk max kita gunakan function max di sini. Setelah itu kita jadikan list, kita gunakan numpy di sini, dan kita akan assign ke variabel min dan max. Nah, setelah itu untuk melakukan normalisasinya, kita akan gunakan perulangan di sini. Jadi perulangannya itu untuk x di iris test underscore nom indeksnya. Jadi untuk setiap x di indeks iris test underscore nom, maka kita akan di sini iris nom.log x kita akan isikan dengan np.array list iris test underscore nom.log x kurangi min dibagi max min. Jadi ini merupakan file lamanya ya. Jadi file lamanya itu adalah np.array list iris test underscore nom.log x, dan untuk minnya kita gunakan dari variabel yang sudah kita buat tadi, dan untuk max kita gunakan variabel max di sini dan dikurangi dengan min di sini menggunakan variabel min. Nah, ini untuk mencari dari normalisasi data iris testing. Nah, setelah itu kita untuk menampilkannya kita tinggal tuliskan nama variabelnya seperti ini, yaitu iris test underscore nom. Kita tinggal jalankan saja untuk melihat data yang telah dinormalisasi. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Ini akan ditampilkan semua data yang telah dinormalisasi. Jadi berbeda dengan data sebelumnya, mana data sebelum dinormalisasi kan seperti ini. 5.0, 3.5, 1.3, 0.3. Di sini nilainya sudah berubah semua. Nah, itu untuk pengerjaan soal nomor 4 ya. Mungkin saya akan langsung lanjut ke soal nomor 5. Itu pada soal nomor 5. Kita ingin untuk memprediksi kelas data di iris testing CSV menggunakan kriteria kedekatan distance antara setiap data di iris testing CSV ke centroid masing-masing kelas di iris, di mana kita diminta untuk menggunakan Euclidean distance. Nah, jadi kita akan gunakan rumus dari Euclidean distance ini untuk mencari kedekatan ya, distance antara setiap data di iris testing ke CSV ke centroid masing-masing kelas di iris. Nah, untuk langkah pertama yang kita lakukan, kita siapkan variabel, yaitu ada 3 variabel ya. Jadi kita buat variabel Euclidean sebagai setosa, versicolor, dan virginica. Seperti ini kita masukkan untuk iris test normnya ke dalam variabelnya. Setelah itu kita akan melakukan perulangan ya. Jadi untuk y di indeks iris test underscore nom, kita akan mengubah data EU setosa indeks y ini dengan list ini ya, dengan np array list EU setosa log y dikurangi dengan centroidnya. Jadi ini merupakan data EU setosa tadi ya. Kemudian kita akan kurangi dengan centroid setosanya. Kemudian akan kita akarkan menggunakan function pool di sini. Setelah kita akarkan, kita akan masukkan ke EU setosa indeks ke y seperti itu. Dan untuk versicolor dan virginica sama ya. Jadi dimasukkan ke EU versicolor dan EU virginica seperti ini. Nah, dan setelah perulangannya selesai dijalankan, sini terdapat 3 variabel tadi ya, itu EU setosa, yang mana kita akan jumlahkan seluruh atributnya ya. Jadi kita akan jumlahkan semua, dan setelah dijumlahkan atau ditotal, kita akan lakukan pengakaran menggunakan square root. Ya, jadi untuk setosa, versicolor, dan virginica juga sama ya. Kurang lebih seperti itu. Kita akan total dulu dan kita akan akarkan. Nah, setelah kita lakukan pengakaran, kita akan
masukkan ke, kita akan jadikan satu ya, kita akan jadikan satu menjadi sebuah dictionary, di mana di sini kita buat variabel Euclidean untuk menampung dictionary-nya, di mana untuk value-nya, untuk key-nya itu nama dari, untuk key-nya itu nama dari kelasnya, dan untuk value-nya yaitu adalah hasil dari Euclidean distance dari masing-masing kelasnya tadi. Jadi kita jadikan satu seperti ini. Setelah itu kita akan ubah menjadi data frame menggunakan function data frame dari Pandas. Dan di sini kita masukkan untuk nama dictionary-nya, dan kita akan assign ke variabel baru yang diberi nama iris_test_eu seperti itu. Dan untuk terakhir kita tinggal untuk menampilkannya, kita tinggal tuliskan nama variabelnya seperti ini. Dan kita coba jalankan. Nah, maka kurang lebih seperti ini. Ini merupakan hasil dari penghitungan Euclidean distance tadi ya. Itu untuk masing-masing kelas mulai dari Setosa, Versicolor, dan Virginica. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Baik, jadi selanjutnya kita diminta juga untuk memprediksi ya. Di sini pada soalnya kita untuk memprediksi kelas data dari iris testing CSV. Nah, untuk melakukan prediksi, di sini yang pertama kita harus lakukan itu kita gunakan function main di sini ya. Function main di mana kita mencari main-nya ini sehingga kita nantinya bisa tahu ya. Ini nanti masuk ke kelas yang mana data tersebut. Lalu kita assign ke iris_test_eu variety. Nah, selanjutnya kita akan lakukan perulangan juga ya. Jadi untuk set di indeks iris_test_eu, kita akan lakukan pengecekan. Jadi jika varietinya itu setosa, maka data tersebut akan ditentukan kelasnya yaitu setosa. Dan apabila Virginica, maka akan ditemukan kelasnya sebagai Virginica, dan yang terakhir akan ditentukan kelasnya di sini sebagai ini Versicolor ya. Ini salah Versicolor seperti ini. Ya, jadi seperti ini. Jadi jika varietinya itu Versicolor, maka data tersebut akan ditentukan kelasnya itu Versicolor. Dan yang terakhir akan ditentukan kelasnya sebagai Virginica. Nah, kemudian kita untuk menampilkannya bisa tuliskan nama variabelnya seperti ini. Dan apabila kita run, nah, maka kurang lebih hasilnya itu akan seperti ini. Ini merupakan data akhir yang kita punya ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi iris_test_eu ini merupakan data akhir yang kita punya. Jadi datanya seperti ini. Baik, lanjut ke nomor 6, di mana di sini kita diminta untuk menghitung berapa persen klasifikasi yang benar atau akurasi saat memprediksi kelas. Jadi kita akan hitung persentasenya. Dan untuk langkah pertama yang harus kita lakukan, kita akan buat variabel untuk menampung nilai benarnya. Jadi kita buat variabel benar, kita beri nilai 0 di awal di sini. Dan di mana kita akan melakukan perulangan juga. Jadi untuk X di indeks iris_test_eu, kita akan melakukan pengecekan. Jadi ini merupakan data akhir yang kita punya tadi, dan ini merupakan data aslinya. Jadi apabila data yang kita punya sama dengan data aslinya, maka variabel benar ini nilainya akan bertambah 1. Nah, jadi perulangannya akan dijalankan terus, sehingga kita bisa tentukan untuk hasilnya. Hasilnya itu benar, kita bagi dengan jumlah indeks dari datanya, kemudian kita kalikan dengan 100. Seperti itu. Jadi hasilnya ini merupakan persentase dari klasifikasi yang benar ya. Jadi di mana kita akan menampilkannya. Di sini kita beri persen di akhir, dan kalau coba kita jalankan, nah maka seperti ini. Maka akan muncul prediksi hasilnya adalah 100%. Jadi itu merupakan jawaban untuk soal nomor 6.
Dan mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada penjelasan kali ini. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.